Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, siswa-siswi kelas 8 MTS Nurul Falah, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak Ibu, pada pertemuan kali ini, pertemuan kita yang ketujuh, merupakan pertemuan terakhir dari materi pembahasan tentang bab 1 interaksi keruangan di negara ASEAN. Pada pertemuan kali ini, materi yang dibahas adalah pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan negara-negara di ASEAN. Ini merupakan materi terakhir. Materi ini ada di buku LKS halaman 39, ada di buku paket halaman 39. Nanti akan ada slide-nya seperti biasa. Tolong disimak baik-baik, diperhatikan karena ini materi terakhir dan Ibu mengingatkan untuk minggu depan kita ulangan harian. Jadi Ibu ingatkan sekali lagi ya, minggu depan kita ulangan harian. Pengambilan nilai, jadi tolong materi dari bab 1, dari awal, dari negara Indonesia sampai seterusnya negara-negara ASEAN, dipahami baik-baik supaya nanti saat mengerjakan ulangan harian, sudah tahu jawabannya dan nilainya bagus ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita baca bismillah dulu sama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat di kamu dan dapat diingat, serta kamu semua, serta Ibu juga dapat sama-sama memahami dan mendalami ilmu yang kita pelajari hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Disimak baik-baik ya. Oke anak-anak Ibu, kita masuk ke materi yang ketujuh, kelas 8, pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan negara-negara di ASEAN. Nah, faktor iklim, jadi gini, interaksi keruangan itu berarti hubungan timbal balik antara manusia dengan ruang. Ruang itu kan berarti alam semesta dan kondisi alam yang ada di sekitarnya. Kalau interaksi keruangan negara ASEAN berarti pengaruh dari kondisi alam yang ada di Asia Tenggara terhadap penduduk yang tinggal di dalamnya. Itu definisi awal ya. Nah, kalau bicara tentang keruangan, berarti faktor penentu pertama adalah iklim atau cuaca. Nah, faktor iklim, seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelum-sebelumnya, iklim itu hampir di seluruh kawasan ASEAN beriklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau. Dari 10 negara hanya satu yang iklimnya subtropis yaitu negara Myanmar. Ya, itu pun karena berada di perbatasan. Nah, karena iklimnya tropis pasti akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari penduduknya. Apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di kondisi iklim tropis gitu. Biasanya kan pasti mereka akan memanfaatkan segi agraris, pertanian, perkebunan, dan yang lain-lain. Namun pada saat ini banyak hal-hal yang dilakukan di luar dari kewajaran oleh manusia sehingga terjadi yang namanya anomali cuaca dan pemanasan global. Anomali cuaca itu perubahan cuaca yang terjadi secara mendadak, jadi perubahan cuacanya tidak sesuai dengan perkiraan. Misalkan jadwalnya hari ini atau bulan ini 6 bulan sekali adalah musim hujan, tapi 6 bulan lagi musim panas gitu. Tapi ternyata ketika di musim hujan justru panas gitu, atau sebaliknya, itu namanya anomali cuaca atau perubahan cuaca yang tidak menentu gitu ya. Nah, ada juga bisa juga terjadi pemanasan global namanya. Pemanasan global itu waktu di kelas 7 mungkin Ibu sudah pernah menjelaskan. Jadi efek yang disebabkan manusia karena tingginya gas beracun atau karena efek rumah kaca yang menyebabkan panas matahari itu tidak terserap dengan baik, tapi justru mantul lagi ke lapisan ozon, mengembang dan menjadi bolongnya lapisan ozon gitu ya. Enak kan, nanti ada videonya yang dijelasin. Nah, anomali cuaca dan pemanasan global itu dapat menimbulkan bencana alam. Kalau sudah terjadi bencana alam, pasti lingkungan alamnya berubah dari yang sebelumnya, ya. Maka untuk menanggulangi hal itu, ASEAN sepakat menjalin kerjasama untuk menanggulangi masalah tersebut. Kayak kemarin ada ada program-program yang dibuat oleh negara anggota ASEAN untuk peduli terhadap lingkungan, ya. Question nomor 1, apakah yang dimaksud dengan anomali cuaca? Tadi Ibu sudah jelasin ya, tinggal dijawab.
Kita lanjut, yang kedua adalah faktor geologi. Geologi itu berarti batuan pembentuk muka bumi yang menyebabkan kawasan di berbagai daerah itu tempatnya berbeda-beda atau memiliki kemiripan yang sama. Nah, Asia Tenggara itu merupakan salah satu contoh awalnya satu daratan. Jadi disebut Asia Tenggara karena dulu semuanya satu daratan, satu kawasan, namun terpisah-pisah karena proses geologi tadi, gitu ya. Contohnya di sini adalah negara Indonesia yang terlepas dari Asia daratan karena proses geologis yang ditandai dengan adanya Selat Karimata dan Selat Malaka. Ada Selat Karimata dan Selat Malaka yang memisahkan antara Indonesia dengan Malaysia. Bukti bahwa dulu Indonesia itu merupakan satu kesatuan negara gitu ya dengan yang lain, dengan Asia daratan, namun karena proses geologi tadi terpisah gitu ya. Apa sih proses geologinya? Bisa gempa bumi, bisa tsunami, bisa gunung meletus. Nah itu, atau bisa juga pergerakan lempeng yang saling menujam ya. Kawasan Asia Tenggara berada di antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia yang saling menujam sehingga menyebabkan sering terjadi gempa dan banyaknya terdapat gunung berapi. Ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, faktor ketersediaan sumber daya alam. Kondisi negara ASEAN kan hampir sama tuh daerahnya gitu ya, iklimnya tropis, kemudian berada di antara pertemuan tiga lempeng juga, sehingga sumber daya alamnya pasti ujung-ujungnya bahan tambangnya banyak ya. Kemudian agraris cocok untuk dimanfaatkan di bidang pertanian karena banyak gunung berapi. Perikanan karena kaya akan hasil laut, banyak lautnya, dan kehutanan yang terakhir. Ini hampir di seluruh Asia Tenggara memiliki sumber daya alam bahan tambang. Pasti semuanya punya bahan tambang. Nah, ketersediaan sumber daya alam inilah yang mendorong terjadinya pembangunan, perubahan struktur lahan, dan terjalinnya kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi karena ada bahan tambang, atau ada karena kegiatan perekonomian tadi untuk memanfaatkan sumber daya alam, maka mau nggak mau eh, kondisi alam yang tadinya misalkan tadinya sawah gitu ya, ternyata pas dideteksi mengandung bahan tambang di dalamnya atau merupakan tanah yang memiliki nilai lebih gitu, akhirnya dirubah menjadi sektor pertambangan sehingga bukan lagi sektor pertanian. Atau ada kawasan-kawasan tertentu yang memang tidak boleh dijadikan pemukiman atau tidak boleh dijadikan tempat industri. Kenapa? Karena mengandung unsur-unsur lain gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, negara yang memiliki banyak sumber daya alam bahan tambang dan yang lainnya akan bekerja sama dengan negara yang sedikit bahan tambangnya meskipun punya ya. Di situ ada question nomor 2, sebutkan bahan tambang yang terdapat di negara Thailand. Jadi bukan di Indonesia, tapi di negara Thailand. Ya, kalau Indonesia pasti tahu semua. Cari tahu yang ada di Thailand tuh apa aja sih bahan tambangnya, gitu ya. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya, pengaruh perkembangan teknologi. Tadi kan interaksi ke ruangan, sekarang teknologinya terhadap perubahan ruang. Ada nggak sih pengaruh dari penciptaan teknologi terhadap kondisi ruang? Nah, yang pertama teknologi transportasi. Transportasi tahu ya, alat untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau bicara transportasi, berarti kita bicara mobilitas atau perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Berlangsung secara cepat dan dinamis. Sarana transportasi yang baik akan mendukung mobilitas yang baik juga. Ya kalau transportasinya ada, baik, gampang pasti kita mau pindah kemana-mana, ya, atau mau pergi kemana-mana. Alat transportasi yang ada di Asia Tenggara antara lain mobil, kereta api, kapal motor, dan pesawat terbang. Alat transportasi harus didukung dengan prasarana juga. Jadi ada sarana, alatnya itu namanya sarana, penunjangnya namanya prasarana. Contoh, jalan raya untuk berkendara mobil, motor, ya harus ada. Kalau nggak ada jalan rayanya, mobil motor jalannya di mana kan gitu. Bandara, terminal, stasiun, dan pelabuhan. Nah, pada saat ini sering kita lihat bahwa sering terjadi perubahan fungsi lahan menjadi prasarana transportasi. Kayak yang saat ini lagi dibangun jalan tol atau
transit MRT dan yang lainnya. Itu kan berarti mengubah lahan kosong atau lahan pemukiman tadinya digusur, diganti menjadi tempat untuk prasarana transportasi. Nah, itu namanya perubahan fungsi lahan dari yang tadinya kosong atau dari yang tadinya pemukiman menjadi tempat yang lebih bermanfaat, ya. Nah, question nomor 3, tuliskan 3 jenis sarana transportasi dan prasarana yang ada di Indonesia. Sebagai contoh tadi, mobil dan motor sarananya, prasarananya berarti jalan raya, ya. Kamu cari 2 lagi. Kalau sudah transportasi, maka teknologi yang saat ini sedang booming atau yang paling canggih adalah komunikasi. Komunikasi berarti sarana atau teknologi komunikasi berarti sarana yang kita gunakan untuk bicara atau menyampaikan pesan antara yang satu dengan yang lain. Seperti video yang Ibu buat ini juga memanfaatkan teknologi komunikasi. Meskipun kita nggak bertemu, tapi materi yang disampaikan akan sama melalui jarak jauh gitu ya. Itu pentingnya komunikasi, itu pentingnya teknologi, kemajuan teknologi. Dibagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi memudahkan interaksi antar penduduk secara cepat, nyaman, dan praktis. Cepat kan gitu ya. Kalau di kelas mungkin saat ini belum selesai materi pertama gitu ya. Tapi karena online, kamu belajarnya di rumah, ibu di sekolah. Jadi apa ya, lebih cepat tersampaikannya gitu kan, nggak pakai marahin dulu, nggak pakai ngomel dulu, langsung disampaikan materinya, tinggal kamu menerimanya, mendengarkan dan memahami, kan lebih cepat gitu kan, nyaman juga, kamu bisa dengerin sambil tidur-tiduran, sambil makan mungkin gitu kan, ibu nggak tahu, kalau di kelas kan nggak boleh, dan praktis, hemat, bisa didengarkan di mana aja, ini salah satu contohnya. Begitu juga dengan yang lain ketika kita menyampaikan pesan yang lain. Misalnya nelpon saudara, memberikan ucapan lebaran kepada orang yang jauh. Nah, itu kan lebih cepat gitu ya dan praktis juga. Di sisi lain juga mengurangi interaksi antar penduduk secara langsung. Nah, ini nggak enaknya. Terlalu sering bermain handphone atau menggunakan teknologi komunikasi berupa handphone, internet, telepon, dan yang lainnya, itu akan mengurangi interaksi kita secara langsung. Jadi kita nggak ketemu. Kita hanya ngelihat, ya kayak sekarang lah kurang lebih udah 7 pertemuan. Gimana menurut kamu? Bosen kan gitu kan? Pasti lebih seneng ketika ketemu langsung di sekolah. Walaupun kadang-kadang diomelin, jengkel diomelin, tapi pasti akan ada rasa interaksi langsung itu lebih mengenakan atau lebih senang daripada interaksi jarak jauh seperti ini gitu ya. Nah, dengan demikian ada banyak keunggulan dan banyak juga kerugian akibat kemajuan teknologi. Adanya komunikasi handphone, kita ambil contoh handphone ya. Komunikasi handphone itu banyak keunggulannya, banyak banget. Coba kalau sekarang misalnya nggak ada handphone, harus belajar online, kira-kira bagaimana gitu kan? Nah, itu merupakan salah satu keunggulan dari handphone. Dengan adanya handphone, apalagi sudah ada paket internet, sudah ada aplikasinya, ada YouTube, ada WhatsApp. Nah, kamu bisa menerima materi dengan baik. Itu merupakan keunggulan. Tapi ada juga kerugian. Kerugiannya seperti apa? Misalkan ada yang memanfaatkan handphone tidak sesuai dengan fungsinya. Handphone itu kan alat komunikasi. Jadi ketika handphone dirubah fungsinya menjadi tempat main game, maka kamu salah. Kenapa? Game kan tidak berkomunikasi, tapi sarana hiburan gitu ya. Jadi berarti bermain game boleh nggak? Boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Kenapa? Jika bermain game berlebihan atau menggunakan handphone secara berlebihan, sehingga membuat suatu masalah atau menyebabkan satu masalah, maka itu menjadi kerugian dari memiliki handphone. Jelas ya? Nah, sebagai contoh saat ini perkembangan teknologi berupa handphone. Dulu handphone hanya digunakan sebagai penyampai pesan, namun saat ini HP memiliki banyak fungsi. Dulu handphone hanya digunakan untuk telepon dan SMS, udah cuma itu doang. Bahkan sebelum-sebelumnya hanya digunakan untuk telepon tanpa kabel. Kalau orang dulu kan telepon ada kabelnya gitu. Nah, handphone itu telepon nirkabel, artinya telepon tanpa kabel. Nah, sekarang handphone itu bukan cuma buat telepon dan SMS. Coba buka handphonemu, ada berapa banyak aplikasi yang terpasang di sana.
Bahkan ada GPS atau peta yang bisa mendeteksi lokasi kamu dan lokasi yang akan kamu tuju itu ada di handphone. Canggih kan? Nah, jika dimanfaatkan dengan benar, maka handphone akan memiliki keunggulan. Tapi sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka handphone juga akan menimbulkan kerugian. Sekarang kamu sebutkan kerugian dari adanya teknologi handphone yang serba canggih saat ini. Apa sih kerugiannya punya handphone yang canggih itu apa sih ruginya? Ya, oke kita lanjut. Pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan ekonomi. Tadi terhadap ruang udah, terhadap interaksi terhadap teknologi udah, komunikasi udah, sekarang terhadap kehidupan ekonomi. Yang pertama, dalam memajukan ekonomi ASEAN, ASEAN sepakat membentuk MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ini kemarin masih ada yang salah, MEA juga. Pemberlakuan MEA menyebabkan kegiatan perekonomian antar negara berlangsung dinamis dan terintegrasi. MEA itu Masyarakat Ekonomi ASEAN, artinya masyarakat gabungan Asia Tenggara yang membebaskan bea cukai, bea masuk barang, kegiatan ekspor impor dan yang lainnya sesama negara anggota ASEAN. Jadi hanya 10 negara, misalnya kamu nih mau ke Malaysia atau mau ke Singapura, atau kamu beli barang online dari Malaysia dari Singapura, itu kan sudah ada sekarang. Kenapa bisa begitu? Tadi karena adanya kesepakatan yang dibuat negara-negara ASEAN melalui organisasi MEA. Yang kedua, MEA menghilangkan batas-batas negara dan menghilangkan hambatan perdagangan antar negara ASEAN. Juga menghilangkan bea masuk barang ke pasar dalam negeri dan mendorong kegiatan ekspor dan impor. Jadi hilang batas negaranya. Bukan berarti hilang terus nggak ada batasan, bukan. Ada tetap batas negara masing-masing secara geografis. Namun secara ekonomi tidak ada lagi. Misalnya kayak sekarang nih, kamu buka aplikasi belanja online, mau beli barang dari Singapura, kita bisa beli langsung dari online tanpa harus pergi ke Singapura. Itu artinya batas negaranya hilang, ya. Terus hambatan perdagangan, misalnya gini, ketika kita belanja online, bayarnya kan tetap pakai rupiah. Tapi kalau kita ke Singapura, kita harus bayar pakai dolar Singapura. Jelas ya, dengan begitu hambatan perdagangannya hilang. Kita bisa beli barang dari luar negeri. Caranya bagaimana? Ya kita belinya online tanpa harus datang ke negaranya atau menukarkan mata uang kita dengan mata uang negaranya. Itulah keuntungannya. Yang ketiga, MEA menyebabkan daya saing masing-masing negara meningkat, mendorong minat konsumen dalam negeri, dan memiliki kesempatan untuk memilih barang yang diinginkan. Jadi, penduduk di negara Indonesia misalnya akan terus semangat buat menciptakan produk barang yang tidak kalah saing dengan produk luar. Kenapa? Karena kita bisa mengakses produk luar untuk memilih barang yang kita inginkan, gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, pengaruh konversi lahan terhadap perubahan ruang. Pengaruh konversi lahan. Konversi itu artinya perubahan fungsi, pengalihan fungsi lahan. Di sini yang pertama lahan pertanian menjadi pemukiman. Udah tahu ya, ini kayaknya nggak perlu dipenjelasin panjang lebar. Yang seperti kita lihat sekarang aja deh, banyak banget kan sawah-sawah yang berubah jadi gedung-gedung tinggi gitu ya. Dulunya tanah kosong jadi rumah kontrakan atau jadi kos-kosan. Nah, itu kenapa sih bisa begitu? Karena jumlah penduduk kita semakin lama semakin banyak, semakin bertambah. Penduduk yang bertambah maka memerlukan tempat tinggal. Mau nggak mau fungsi lahan yang tadinya kosong atau tadinya kawasan pertanian dirubah menjadi kawasan pemukiman karena lebih dibutuhkan atau lebih menjanjikan. Ada satu hal yang menarik yaitu alih fungsi lahan sifatnya menular. Jadi kalau udah satu jual tanah, pasti yang lain pengen jual juga gitu ya. Itu namanya menular. Jika satu petak lahan dialih fungsikan, maka lahan sekitarnya juga rawan dialih fungsikan karena kan nggak mungkin 1 hektar sawah dibuat menjadi rumah kontrakan misalkan, terus ada 1 hektar lagi nggak mau, ya nggak mungkin kan, masa dia punya rumah sampingnya sawah gitu, pasti kan mau nggak mau akan ikut mengalih fungsikan juga ya. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Yang question nomor 5, tuliskan 3 dampak negatif dari alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman. Dampak positif mungkin ada, misalkan dampak positifnya yang tadinya kerjanya sebagai petani, maka akan berubah menjadi pedagang, karena kan udah nggak mungkin lagi kerja di sawah, karena banyak kontrakan,
mau nggak mau kerjanya berubah, misalkan jadi buka rumah makan, jasa, dan yang lainnya. Tapi ada nggak dampak negatifnya? Ada pasti. Kamu tuliskan 3 dampak negatifnya. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri. Nah, ini ada lagi. Kalau tadi jadi pemukiman, sekarang jadi kawasan industri. Kawasan industri itu kalau nggak jelas pabrik, pembangunan pabrik, pengolahan, dan yang lainnya ya. Alih fungsi lahan pertanian disebabkan karena laju pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, biaya aktivitas pertanian yang tinggi. Jangan salah, petani itu biayanya besar untuk memulai dari menanam bibit. Misalkan padi deh yang gampang sampai menjadi beras itu memerlukan biaya yang tinggi, apalagi dengan teknologi yang apa adanya, gitu ya. Harga jual hasil pertanian menurun, kan harga beras juga nggak mahal, dia biayanya tinggi tapi hasil hasil jualnya sedikit gitu. Jadi ya mau nggak mau kalau ada tawaran untuk dijual ya lebih baik dijual gitu kan. Dan minat generasi muda untuk mengelola lahan pertanian rendah. Mana ada sih anak muda sekarang atau lulusan sarjana disuruh jadi petani mau? Ibu yakin nggak mau. Kenapa? Cenderung merasa image-nya kurang gitu ya, kurang kurang berkelas pekerjaannya. Padahal jika dimanfaatkan, Indonesia itu kaya akan sektor pertaniannya. Dampak alih fungsinya apa? Yang pertama, lahan pertanian menjadi berkurang atau sempit. Lahan pertaniannya kurang, padahal kan kita makan nasi. Yang kedua, kapasitas produksi pangan nasional menurun. Ya karena lahan yang nggak ada, berarti jumlah produksi pangannya juga pasti turun gitu kan. Masa nanam padi dalam rumah kan nggak mungkin. Yang ketiga, sarana dan prasarana pertanian tidak terpakai. Misalkan dia udah beli seperti mesin bajaknya atau yang lain. Nah itu udah pasti nggak terpakai tuh. Mau dijual kemana gitu kan. Yang keempat, banyak buruh tani kehilangan pekerjaan. Kan ada pemilik sawah, ada yang kerja juga. Buruh tani itu berarti orang yang kerja di sawah, bukan belum tentu si pemilik gitu ya. Dan yang terakhir, ruang terbuka hijau berkurang. Ya kayak sekarang deh banyak polusi udara, kemudian apa namanya kalau banyak rumah berarti kepadatan penduduk semakin meningkat, limbahnya juga bertambah, pasti ruang terbuka hijaunya udah nggak ada. Oke anak-anak ibu, sampai sini materinya ya. Jadi ini merupakan materi terakhir di pertemuan kita yang ketujuh, bab 1, interaksi keuangan negara-negara di ASEAN. Kita ketemu lagi minggu depan, ulangan harian ya. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan terakhir kita mengenai interaksi keuangan negara-negara ASEAN. Jadi, yang dibahas di bab 1 kali ini adalah bukan hanya siapa itu ASEAN, apa itu negara ASEAN, tapi dibahas sampai ke apa pengaruhnya terhadap penduduk yang ada di negara ASEAN, pengaruh ekonomi, lahan, bencana, dan semuanya. Jadi, materi kita sudah lengkap berkaitan dengan interaksi negara-negara yang ada di ASEAN. Jadi segitu luasnya dunia atau segitu luasnya Indonesia, namun masih ada yang lebih luas lagi. ASEAN hanya sebagian dari benua Asia, artinya hanya berapa ya, Asia Tenggara, hanya satu kawasan yaitu di Asia Tenggara. Itu sudah segitu luasnya. Nanti di kelas 9 kita akan ketemu lagi mempelajari materi tentang benua-benua yang ada di dunia yang jauh lebih luas dari ruang lingkup pembelajaran yang ada di Asia Tenggara. Tetap semangat anak-anak ibu. Ibu ingatkan sekali lagi bahwa minggu depan kita ulangan harian. Persiapkan diri kamu, belajar yang benar, belajar yang rajin. Dan ibu ingatkan untuk memanfaatkan paket internet yang diberikan oleh orang tua kamu untuk kegiatan belajar. Jangan kecewakan mereka atau jangan buat mereka bersedih karena kamu tidak belajar tapi malah buat hal-hal yang lain ya. Tetapi jaga semangat dan konsistensinya. Meskipun belajar online, hal yang lain akan dinilai sama seperti belajar di sekolah. Selamat mengerjakan question yang ada di slide. Ada 5 question sama seperti pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Ingat ibu tidak mau copy paste dari Google.
Dicari jawabannya di buku atau di slide yang Ibu tayangkan ya, atau dari penjelasan yang Ibu berikan tadi. Selamat menyimak, selamat mengerjakan, tetap semangat, tetap di rumah aja, nggak usah keluar kalau nggak perlu. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, ulangan harian minggu depan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat di minggu depan. Terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.